Saya ulang lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dilihat sajian saya dalam bentuk Excel, tetapi bukan pembelajaran Excel. Pembelajaran database Microsoft Access. Ya. Jadi Excel ini hanya alat bantu untuk memahami bagaimana mengimplementasikannya dari tabel Excel ke dalam tabel Microsoft Access. Nah, caranya saya akan perkenalkan ini dulu. Nanti Anda harus punya yang namanya ini. Tabel mahasiswa ini contoh ya. Berarti nanti Anda harus bisa cari contoh yang lain. Tabel apa namanya yang mau? Tabel pasien, tabel dokter, tabel obat, dan semacamnya. Atau dikenal dengan file. Atau dikenal dengan entity. Cukup banyak nanti istilahnya. Oke. Lalu dari sebuah tabel dia akan punya kolom-kolom seperti ini, tetapi namanya di sini atribut dalam database. Ini atribut nih. Ada atribut nomor BP, nama, alamat, tempat tanggal lahir dan seterusnya seperti ini. Masih bisa ditambah kalau titik 3 ini. Yang kuning ini semuanya adalah atribut. Salah satu dari ini kita pilih dan kita ambil sebagai kandidat kunci. Dalam artian primary key. Jadi kunci itu tidak akan pernah ganda. Nah, coba lihat nomor HP Anda ada yang ganda enggak? Coba cek itu. Nomor KTP Anda ada yang ganda enggak? Nomor BP Anda ada yang ganda enggak? Hah? Atau nomor apa saja? Saya yakin ada yang ganda. Kalau ganda berarti tidak bisa jadikan primary key. Itu syarat yang utama. Berikut. Ini satu baris ini dikenal dengan record. Atau termasuk yang di bawahnya juga ini record. Nah, lalu yang ini, yang ungu ini kebetulan satu yang saya tandai. Padahal semua isi kolom ini adalah data value. Jadi yang perlu Anda pahami, tabel, file atau entity, primary key, atribut, data value, record, kolom atau field name nanti yang harus Anda pahami untuk sebuah kolom ini. Oke, sudah paham untuk istilah ini? Kalau isian data nanti bisa Anda ganti-ganti dan bisa Anda tambah-tambah. Ada pertanyaan sampai sini? Yang dasar cukup jelas? Saya ulang, Anda harus kenal tabel, file, atau entity, ya. Nama istilah lain, entity, salah tulis. Nah, kemudian yang primary key yang mana? Yang ini. Kemudian yang atribut yang mana? Yang kuning ini semuanya dan seterusnya. Atau istilah lain juga bisa saya kenalkan dengan field name. Oke, jadi atribut field name sama. Kemudian satu baris ini dikenal dengan record atau baris atau tuple nanti. Kemudian satuan isi ini dikenal dengan data value dan seterusnya. Nah, saya minta Anda bisa beri contoh itu nanti untuk sebuah ujian. Ya, yang ada rumus nanti, karena 3 kali pertemuan sudah itu Anda lihat. Oke, itu pengenalan sebuah tabel yang ada dalam Excel yang akan kita implementasikan ke dalam Microsoft Access. Nah, bagaimana cara implementasinya? Dari sini kita berangkat membuat kamus data dulu. Nah, ini kamus data yang harus Anda pahami. Apa kamus data yang harus Anda pahami? Lihat di sini ada, ini penomoran enggak masalah. Bisa ditambah. Field name juga bisa bertambah. Nah, dia perhatikan ini name atau nomor BP sama saja. Field size ini ukuran dari ini berapa? Nomor BP atas ini 10 digit kalau nggak salah ya. 10 apa 8? Saya lupa. Jadi nanti ini 8 di set. Ya, 8 kita set. Oke. Nah, kemudian data tipenya teks. Jadi walaupun dia angka, kita anggap teks di sini nanti. Nah, ini keterangan. Keterangan ini nanti dalam praktek Anda lihat. Ya, boleh buat ini, boleh enggak. Sekarang, nama. Ada nama Anda yang lebih dari 30 enggak? Nah, kalau ada nanti disingkat suku kata terakhir. Ya. Dan ini jenisnya teks, karena ini karakter semuanya. Enggak ada nama siapa, ANA 2, ANA 1, kan enggak ada kan? Kecuali dalam Anda menyimpan suatu nomor ya, itu enggak tahu saya.
Alamat juga saya buat alamat terpanjang 30, kalau lebih nanti Anda singkat. Ya. Tempat lahir ini 25, kalau lebih nanti disingkat. Tanggal lahir ini otomatis bawaan dari sistem nanti. Ya, kita lihat ya. Jenis kelamin ini bisa panjang, bisa pendek. Ya, kode sek saya buat di sini yaitu F dan M. Tidak ada C. C itu campuran, nggak ada ya. Dia hanya ini. Kemudian agama 20 karakter, dan jenis agama itu Anda ketahui ini yang saya tahu yang diakui Indonesia berada berapa itu aja. Kemudian prodi ini 25 itu bukan 25 prodi, tetapi karakternya yang 25. Ya. Nah, contoh ini saya buat kesekretariatan, pemasaran, akuntansi, dan keuangan negara. Nanti Anda buat aja prodi yang ada di sini, terserah. Nah, ini dia yang harus Anda pahami dari tabel menjadi ini. Nah, ini boleh tidak dibuat kalau sudah hafal di kepala, kalau Anda sudah paham. Berikut, untuk ke Microsoft Access kita harus membuat yang seperti ini nanti. Nah, ini gimana caranya? Buat tabel, buat form, query, report, makro, menu. Nah, ini yang kita praktekkan hari ini. Nah sebenarnya dulu ada mata kuliah database system, udah tahu sekarang hilang atau perubahan kurikulum. Kalau ada nanti membuat gambarnya seperti ini. Ini dari tabel berbagai tabel dijadikan gambar seperti ini. Ya. Nah, ini tidak saya perdalam dulu. Kita langsung ke ini menjadi ini menjadi ini. Nah, ininya ini gimana? Saya lihatkan dulu hasil ini. Ini sudah saya buat, di grup juga sudah saya kirim. Ini hasilnya. Berarti kita buat tabel. Ini tabel yang pertama ini. Nah, ini tabelnya. Ya, datanya juga sudah ada. Nah, ini sudah ada data 2. Mulai ditambah. Saya close. Membuat form, ini formnya. Nanti bisa ditambah isian data. Nambah isi data di sini. Nah, gitu. Oke, ini saya close. Kemudian buat query, ini query apa yang saya buat baru. Nah, query berdasarkan jenis kelamin. Nah, query ini saya buat sebagai hasilnya kelompok kelamin yang seperti ini. Nah, 2 ya. Nah, hasil dari query ini saya buat laporannya seperti ini. Nah, ini dia jadinya. Jadi kebetulan ini satu-satu baru ya, nanti bisa ditambah. Oke, kalau menjalankan satu persatu seperti itu dia. Tapi kalau dia tersentral dari sebuah menu seperti ini, kita harus buat makro dulu yang seperti ini. Nah, cara buat makro nanti saya ajarin. Ini menu utama, buka tabel, keluar ini. Balik ke menu, buka form seperti ini. Balik ke sini, query. Balik ke menu, buka report. Balik ke sini, apa yang terjadi? Keluar. Oke, bisa dipahami? Oke ya. Bisa dipahami ya? Nah, itu contoh yang saya buat. Saya langsung kembali untuk pembangunan ini dilihat. Jadi Anda pertama nanti buka Microsoft Access dari sini. Nah, cari Microsoft Access-nya versi yang sesuai yang ada. Setelah dibuka, klik akses, keluarlah seperti ini. Keluar seperti ini, blank database. Nah, lihat blank database. Ya. Setelah itu, database Anda disimpan di folder masing-masing. Cari, kalau saya buka ini, ya, minggu 13, buat Cool 13 ya, namanya bebas. Sudah dibuat Cool 13, create. Seperti ini dia. Oke, untuk membuat tabel seperti tadi, klik kanan, klik kiri design view. Dia meminta simpan dulu. Tabel apa namanya tadi? Tabel mahasiswa, saya singkat seperti itu. MHS. Selesai. Nah, berarti tolong diingat yang tadi. Ini. Atau dari sini. Kalau saya sudah hafal ya. Nah, maka sini kita buat nomor BP. Nah, tadi jenisnya apa? Teks. Ambil teks di sini. Perhatikan. Ya. Berapa tadi? 8 ya? Nah, ini karena sudah kunci otomatis, tidak perlu lagi dikasih. Kalau belum, klik copy primary key ini. Kemudian supaya mudah kita cari-cari, kita kasih combo. Nah, itu tadi keterangan saya. Pilih di sini mahasiswa. Selesai yang field yang pertama.
Yang kedua, nama teks berapa tadi 30 ya? Nah, seperti itu. Berikut alamat teks 25 atau 30 silakan aja. Boleh 30. Kemudian apa lagi tadi itu? Tempat lahir, tanggal lahir. Nah, ini juga teks. Boleh saya buat 25 atau 30. Nah, sekarang tanggal lahir tolong diperhatikan. Ini date time. Nah, ini date time tolong diperhatikan. Nah, ini date time. Format tanggal tergantung Anda mau yang panjang, mau yang medium, mau yang short date. Saya sukanya yang short date saja. Kemudian di baris default value di sini diklik, ketik date, buka kurung, tutup kurung. Seperti itu. Ya. Nah, setelah seperti ini, lalu kita lanjut ke baris berikut. Berikutnya apa lagi? Tadi kalau nggak salah jenis kelamin. Nah, ini jenis kelamin teks, tapi 1 digit saya buat. Nah, 1 digit di sini apa? Klik look up. Pilihnya di sini combo, hati-hati, beda dengan yang pertama tadi. Di baris kedua, pilih ini value list. Di baris ketiga, klik tanda titik 3 buah, hati-hati, kalau enggak nanti kacau. Apa isiannya? F, M. Nah, kalau mau campuran dikasih C. Oke, saya klik OK. Nah, selesai itu. Pindah lagi, baris berikut, agama. Nah, untuk agama sama dengan yang tadi, ini saya buat 25. Pilih lookup, pilih combo, pilih value list, klik ini. Apa isiannya? Udah, satu lagi. Yang diakui 5 kan? Saya lupa, tambah aja nanti. Nah, itu. Oke, ini selesai. Saya save kembali, lalu ini saya close, boleh selesai. Berarti selesai membuat tabel seperti itu. Kalau udah selesai gimana Pak? Bisa diklik, bisa diisi. Contoh, nomor WP berapa ini? Nomor 5 ini? 21 berapa? 120031. Nama? Alamat? Balimbiang. Gadui. Ini lah mau mana? Mau Pak Sabit sudah telah. Tempat lahir? Padang. Tanggal lahir? 28 tahun 2022. 2023 lah ada lah. Nah, jenis kelamin tinggal pilih di sini, lihat nih. Jenis kelamin tinggal pilih ya. Saya pilih ini. Agama saya pilih ini. Oke, nanti tambahnya. Boleh di save dulu, boleh di close dulu, terserah. Nah, close langsung. Nah, itu cara yang pertama. Baru satu harus Anda pahami nanti. Berikut BLA membuat form. Nah, gimana caranya? Jangan lengah ya, walaupun sudah ada rekaman saya nanti jangan lengah. Ini lainnya rekaman juga cara bakar aja begitu. Dalam keadaan seperti ini pastikan warna apa itu? Oranye. Nah, klik ini, lalu create, klik ya. Di menu create, klik itu. Kemudian klik split form. Nah, ini bedanya. Otomatis kan? Ini di style. Nah, supaya rancaknya ibarat cewek, dia badak. Bedaknya apa yang adonya. Nah, itu bedaknya yang adonya. Oke. Simpan. Nah, ini namanya form input data mahasiswa, saya singkat. Nah, seperti itu. Oke kan? Selesai ini saya close. Close dulu ya, kalau tidak bisa diisi untuk pengisian inputnya. Nih, saya klik ini, tambah data tadi di sini. Nah, BP nomor 4 berapa? Berapa, Cili? Nama lengkap. Tambah dari
Setelah itu halaman taruh sini. Tempat lahir Padang, Kadui. Tanggal lahir Medan Timur udah itu 2000. Jenis kelamin ambil sekolah. Tadi muda ya. Nah, ini nambahnya nanti di sini lagi. Oke, ini sampel ya. Berikut pembuatan apa lagi? Nanti buat form sudah selesai. Tolong dipahami. Saya satu-satu itu membuat query lagi. Kita akan mengquerykan database per jenis kelamin. Gimana caranya? Lihat ya. Ini boleh diklik, boleh enggak, enggak masalah. Create query design. Nah, perhatikan ini muncul. Sudah itu ini di add. Pastikan ini biru dulu ya. Add. Kemudian close ini boleh, close ini boleh. Ini mau terlihat semuanya digeser ke bawah. Nah, cara menarik ini gimana? Perhatikan ya, double klik kiri boleh, klik kiri tahan boleh, dilepas di sini, cari di sini juga boleh. Nah, mana yang enak bagi Anda? Ya terserah Anda memainkan mouse. Tempat lahir, tanggal lahir, sek. Nah, sampai di situ. Agama enggak, karena saya buat query per agama. Simpan. Query apa tadi? Jenis kelamin. Nah, oke. Heran, ini campuran baru di sini. Nah, supaya kelihatan nanti kelompoknya per jenis kelamin, kita buat report dari query ini. Ini boleh di close, boleh tidak. Lalu create report wizard. Pastikan di sini nama query tadi. Nah, dipilih di sini dulu. Oke. Ini butuh nggak semuanya? Kalau butuh, klik next ini. Bukan next ya, tanda panah 2. Kalau sudah selesai, next. Setelah itu apa lagi? Dia ada pertanyaan di sini. Kita kelompokkan berdasarkan jenis kelamin. Klik ini, kemudian klik tanda yang tanda besar ini 1. Next, next, outline. Biar aja ini Patriot. Bedanya apa? Landscape dengan Patriot. Saya kira Anda sudah paham. Next. Ini pilihannya silakan dipilih sesuai selera yang ada di sini ya. Selain selera di sini nggak ada. Pokoknya yang tersedia cuma itu. Next. Ini apa namanya? Laporan data mahasiswa per jenis kelamin. Nah, seperti itu. Nah, kalau mau aksesoris, saya mainkan layout. Pilih di sini yang pakai garis. Nah, itu dia. Oke, karena besarin. Kalau mau dibuat jenisnya yang berbeda lagi, kita kasih warna. Oke. Ini masih bisa di setel. Kalau mau di setel, letakkan di tengah. Kasih warna juga boleh, tergantung Anda. Ini apa yang tidak kelihatan? Nah, ini di setel nih. Oke, simpan, save. Nah, saya bedakan satu lagi, nambah data di sini. Saya tambah BP 2129 sih ada. Nah, hapus ya. Alamat. Tempat lagi ya. Tempat lagi. Tanggal lagi ya. Jenis kelamin. Jenis kelamin apa? Jenis kelamin itu aja ya. Oke, lanjut agama. Oke. Nah, lihat ini. Data yang 3 ini begitu saya sudah save di situ, saya lihat di sini. Nah, ada kompos. Jadi nanti Anda harus menambah yang banyak sehingga kalau Anda 30, 20 di sini bervariasilah kelompoknya nanti. Jenis kelaminnya ada berapa orang yang C? Ada enggak yang C di kelas ini?
Kemudian ada berapa orang? Ada, kamu udah tahu. Ada yang R, ada yang M. Kena. Nah, PR Anda nanti Anda harus bisa membuat kelompoknya berdasarkan agama. Nah, itu tugas Anda. Oke. Selanjutnya apa lagi? Selanjutnya diperhatikan tadi kita kan sampai menu. Ini baru sampai report. Nah, membuat menu gimana? Kita harus membuat 4 makro dulu. Lihat apa saya. Nanti Anda bingung, awas hati. Create makro, makro. Nah, kemudian di sini apa? Klik kata combo, tekan O supaya cepat ketemu open table. Nah, tinggal klik-klik aja di sini. Pilih nanti mahasiswa. Simpan, gambar di scan. Namanya apa? Makro itu disingkat dengan M, T itu tabel, namanya boleh MHS. T1. Berikut, create, makro, open apa lagi? Ya, open form. Kebetulan harus dipilih, kalau nggak mau dia. Nah, cari di sini nama yang tersedia. Form ini, selesai, kita simpan. M, makro, F, form, input data mahasiswa, input mahasiswa, nama bebas ya. Nah, ikut create makro, open apa lagi? Ya, query. Cari sini query-nya sudah ada ini. Nah, simpan singkatan M, lalu query Q sec. Nah, paham tuh maksud saya? Ini nama variabel belakang boleh bebas, tidak harus ikutin saya. Oke. 3 baru. Yang terakhir apa? Makro, open apa? Kanan. Import. Jadi di sini import apa? Nah, ini simpan, dari simpan lihat gambar disket, M, makro, R, report, jenis kelamin. Nah, nama-nama itu bisa sih di mainernya. Oke, selesai. Berarti selesai membangun makronya. Berarti membuat menunya lagi. Nama menunya apa? Menu Switchboard Manager. Bagaimana caranya? Dilihat dan diperhatikan. Ini pelajaran praktek, bukan pelajaran hafalan. Database tool. Nah, lihat bawahnya. Kemudian Switchboard Manager. Nah, perhatikan yang keluar. Jawaban ini yes atau no? Keluar seperti ini, hati-hati. Kemudian apa lagi? Ya. Kemudian apa lagi? Nah, ini tuh udah tuh di tempatnya. Di situ ketik tesnya apa? Buka tabel mahasiswa. Go to Switchboard. Run makro ganti. Di sini ambil apa? MT mahasiswa. Nah, lanjut lagi new. Kemudian display form. Nah, ini apa yang cocok nih? Run makro. Kemudian apa lagi? MF. Oke, new. Nah, lalu yang ketiga apa? Kerajuan query. Sec, namanya dimain-mainkan aja. Run makro. Makro apa? MQ sec. New. Nah, play. Sekarang kelompok, sekolah nak kelompok. Nah, makro. Ini MR. Ini oke. Ada lagi? Habis kan 4 kan? Tapi kita harus membuat penutupnya. Penutupnya apa? Exit masalah saya. Pak, tapi masih ini exit application. Ini oke. Sudah? Close. Ini close. Berarti saya sudah selesai atau belum? Sudah. Apa lagi mainkan tadi lagi ini? Ini. Nah, kita main ini lagi. Nah. Kalau di query itu muncul semuanya ya, tapi di report baru
ada pengkelompokannya. Itu dia. Ini belum ada rumus. Minggu depan baru ada rumus. Rumusnya sama dengan di Excel, nanti lihat aja. Tapi cara membuatnya beda. Lah, sampai situ ada pertanyaan? Jadi kalau saya nambah data dalam keadaan ini contoh ya, saya tambah di tabel. Begitu saya tambah di tabel, saya lihat di portnya berubah enggak? 21, 28 ada enggak? Kenapa? Hah? Sampai? Sampai lagi ya? Hah? Gimana tuh? Gimana daerah diri itu? Apa atau sudah? Bukan Sangirta Laut. Beda. Itu Kampung Keteknya itu ya. Nama kota kan? Nah, tanggal lahir Anda saya lupa gitu aja lah. Pilihannya ini juga agama. Nah, ini. Nah, ini setelah saya isi, apa yang terjadi? Lihat laporan ini. Ada enggak nama yang keempat tadi? Ada enggak? Satu aja apa itu? Nah, bukan ditambahin. Caranya gimana? Ini di close dulu. Atau ini close all. Hati-hati close all-nya ya. Close all-nya di sini. Atau close all di sini. Jangan close all ini. Kalau close all ini keluar dia. Nah, maka kalau begini langsung aja di sini udah berubah dia. Tuh. Nah, ini ada satu pekerjaan Anda buat seperti ini dulu, sudah itu tambah nanti buat query agama dan laporan agama, lalu masukkan dalam menu itu. Sehingga menunya menjadi berapa? Berapa jumlah menunya? Nah, berarti kan apa logikanya tuh? Saya minta Anda nanti buat query-nya, lalu laporannya, sehingga berapa makronya, berapa menunya? Pertanyaan saya, Anda ngerti nggak? Ini kan Anda buat seperti ini dulu. Nanti ada PR Anda atau tugas Anda buat sebuah query agama dan laporan per agama. Pertanyaan berikut, ada berapa makronya dan ada berapa menu ini jadinya? Jadinya? Kalau nggak tahu jawabannya, nggak tahu nanti jalan yang ke-7. Nah, berarti kan nggak nyambung, nggak ngerti. Berapa harusnya? Kan saya minta, saya ulangi, nanti Anda saya minta buat query dan laporan kelompok berdasarkan agama. Berapa jadinya? Berapa makronya? Makronya dulu berapa? Makronya berapa? Berarti nggak nyambung juga. Ada berapa menunya jadinya? Menu ini berapa tampilannya jadinya? Nah, kalau menunya 7, makronya berapa? Kalau 8 makronya. Mana tambahnya sebenarnya? 2. Jadi berapa makronya? Makronya. Makro kan yang kuning nih. Ada berapa makro lagi yang harus Anda tambah di sini nih? 2. Berarti 6 sini makronya nanti. Jadi ininya 7 dengan exit, ininya jadi 6. Nah, itu kerja jawab. Oke. Bisa tidak bisa, sanggup tidak sanggup, silakan Anda kerjakan seperti itu di sini. Kalau mengerti setengah jam selesai, kalau tidak mengerti habis jam tidak selesai, habis 1 semester juga nggak bisa-bisa. Karena ini baru bagi Anda. Kalau yang sudah dia paham ini. Oke, saya stop ini. Nanti link YouTube saya kirim. Menunggu agak beberapa menit.